kasih dalil adanya bid'ah hasanah. Karena ketika Buya memberi dalil adanya bid'ah hasanah, dibantah oleh kelompok sebelah. Ya, bid'ah hasanah. Bid'ah pertama, sebelum kita bahas bid'ah hasanah atau sayyi'ah, definisi bid'ah dulu. Jadi, sekarang definisinya apa? Kalau definisi bid'ah yang saya pakai, itu definisi yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Nawawi, kemudian juga dipakai oleh Syekh Salafi, yaitu Ibnu Taimiyah. Walaupun prakteknya berbeda, yaitu malam yadulla alaihi dalilun syar'i. Yang tidak ada dalilnya, itu disebut bid'ah. Dalil ada berapa? Gitu pertanyaannya. Dalil ada berapa? Nah, itu ada berapa Buya ya? Yang disepakati 4, yang diperdebatkan ada lebih dari 10. Lebih dari 10 ya. Jadi salah satu aja punya ada dari 13-an itu sudah disebut sunnah. Dalil ya? Ya, berdalil. Nah, ulama kita karena tidak bertemu dalam Quran dan sunnah, tapi bertemunya dalam bab ijma, bertemu dalam bab qiyas, atau ketemu dalam uruf, ketemu dalam bab yang lain, maslahat, disebutlah itu nanti sunnah, bid'ah hasanah. Maka Imam Subki mengatakan, kalau engkau membahas bid'ah hasanah, dia sebenarnya bukanlah bid'ah, karena dia punya dalil. Jadi bid'ah hasanah itu secara ilmu usul fikih dan fikih, perkara baru, tapi ada dalil yang menjadi basicnya, dengan istidlal yang tepat tentunya ya. Adapun dalil dari bid'ah hasanah itu banyak sekali. Namun pemahaman kita ini bisa saja tidak diterima oleh mereka. Apa dalilnya? Man sanna sunnatan hasanan, ya, sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis sahih Muslim. Siapa yang membuat sunnah yang baru, ya, sunnatan hasanah. Jadi Nabi sendiri menyebut, jangankan bid'ah, sunnah aja ada sunnah hasanah. Maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti. Nanti kita dibantah. Apa bantahnya? Oh, itu kan Nabi sedang memotivasi orang untuk berbagi. Oke. Tapi Anda belajar kan dalam usul fikih, kita kasih gitu sama orangnya ya, bahwa suatu lafaz yang khusus, atau lafaz yang umum, dia tidak dipahami berdasarkan kronologis yang khusus. Jadi kalau lafaznya umum dipahami umum, meskipun kronologisnya khusus. Bukankah hadis kullu bid'atin dhalalah juga kronologisnya khusus? Kenapa dibabat habis ke semua hal? Kok giliran dia yang pakai boleh, giliran kita yang pakai nggak boleh? Ini kan nggak adil, gitu ya. Ini masih banyak. Contoh lain adalah amalan sahabat. Jadi salah satu dalil Imam Malik adalah amalus sahabah atau qaulus sahabi. Abu Bakar membuat perkara baru yang Nabi tidak buat. Kan ini yang kita sebutkan dalam kajian-kajian yang direkam oleh teman-teman kita di YouTube. Lalu saya dituduh bahwa sahabat pelaku bid'ah. Loh, kalau definisi bid'ahnya seperti yang saya katakan nggak ada masalah. Tapi kalau definisi bid'ahnya seperti yang mereka definisikan, maka bukan itu yang saya maksud. Contohnya, Nabi tidak pernah mengumpulkan mushaf, dikumpulkan oleh Abu Bakar. Bid'ah nggak? Kalau bid'ah versi mereka, sesuatu yang Nabi tidak buat, maka itu bid'ah. Apa betul seorang Abu Bakar pelaku bid'ah? Maka jika dipaksakan juga itu bid'ah, kita tambahkan bid'ah hasanah. Gitu. Begitu juga Umar berapa banyak hal baru yang dia buat. Dan puncaknya pada zaman Utsman. Utsman merenovasi masjid, kemudian menyalin mushaf. Yang Nabi tidak pernah memerintahkan nyalin mushaf. Maka terpecahlah antara sahabat Abu Bakar dan Umar. Dulu Abu Bakar dan Umar debat. Lalu mereka sama. Karena Umar berpikir yang Nabi nggak buat bid'ah. Abu Bakar nggak, memandang ada maslahat. Maslahat itu dalil yang diperdebatkan. Itu dalil, teman-teman. Jadi maslahat. Ada sisi maslahat nih. Itu dalil. Antara Abu Bakar Umar aja udah beda. Zaid bin Sabit mengatakan bahwa ente buat yang Nabi tidak buat tuh Abu Bakar dan Umar. Taf'alani ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sahih Bukhari Muslim.
Jadi Zaid menuduh Abu Bakar dan Umar mengatakan melakukan suatu bid'ah yang Nabi tidak pernah buat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Zaid bin Sabit kemudian menerima. Kenapa? Ada maslahat. Akhirnya puncaknya di zaman Utsman muncullah perkara baru. Kalau teman-teman masih ngotot mengatakan itu bid'ah, perkara baru yang Nabi tidak buat, maka mesti ditambahkan bid'ah hasanah. Mesti begitu. Dan terakhir, kita kembali deh ke Syekh Salafi, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, itu toleransi dengan istilah bid'ah hasanah. Coba buka sendiri, sayang belum ada terjemahannya ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Perkara ini, jadi dia membagi bid'ah jadi dua. Apa itu? Bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa, bid'ah syar'iyah, bid'ah secara syarak. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh bagi bid'ah, ternyata dia bagi bid'ah. Jadi bid'ah ada dua, mengenai sholat tarawih, meronafi masjid, azan 2 kali, mushaf disalin, itu semua termasuk bid'ah secara lughawiyah. Maka bid'ah lughawiyah versi Ibnu Taimiyah itu dalam kajian kita disebut bid'ah hasanah. Jadi sebenarnya sama aja, mereka tolak istilah hasanah, mereka gunakan istilah lughawiyah. Ya sama aja tuh. Jadi kalau kita mau saling memahami sebenarnya tidak akan ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup Buya, mungkin supaya menyeimbangkan materi-materi kita, ada nasihat buat kami terkait apa namanya dalam berihsan khususnya ya, gitu ya. Orang yang serius belajar fikih al-Islam nanti akan jadi faqih, ahli fikih. Orang yang serius belajar al-ihsan nanti akan menjadi ahli debat. Tapi orang yang serius mengaji ihsan nanti akan memiliki ketajaman qalbu. Ajaran Rasulullah itu mencakup tiga-tiga ini, maka siapa yang disebut ulama ul akhirah, ulama yang mewarisi 3 ilmu Nabi. Jadi al-ulama warasatul anbiya, siapa mereka? Yaitu mereka yang mewarisi ilmu al-Islamnya Nabi, al-imannya Nabi, dan al-ihsannya Nabi. Nah, kalau bertemu orang begini, maka pasti dia adalah ulama ul akhirah. Nah, teman-teman, kalau kita cuma belajar fikih, kapan kita akan merasakan sholat khusyuk? Kalau kita debat tentang di mana Allah lagi, kapan kita akan merasakan keberadaan Allah? Jadi, yang kita sembah dalam sujud ketika belajar fikih, yang kita perdebatkan mengenai tempat dalam akidah, itu sebenarnya sederhana. Ketika di bab tasawuf semuanya hilang perdebatan, yang ada hanya Anda merasakan atau tidak merasakan. Qalbu hadir atau qalbu lalai. Maka saya menyarankan diri saya sendiri dan teman-teman semua, mari mulai memasuki gerbang ihsan, yaitu beragama dengan rasa ruhani. Inilah inti dari ajaran kenabian. Ini yang Nabi katakan di hadis yang tadi, Allah mengharamkan terhadap yang baca la ilaha illallah dari kolbunya atau jiwanya. Jadi Nabi udah kasih clue, orang yang diharamkan neraka itu kalau baca la ilaha illallahnya min kolbihi, dari kolbunya. Maka carilah ilmu kolbu itu, jangan lagi debat yang mengeraskan kolbu. Begitu Ustaz Hasan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Buya, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran ya yang sudah menyirami ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua Buya. Doakan kami semua untuk bisa menjadi pembelajar yang baik ya. Amin. Dan diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang kami ketahui sehingga bermanfaat dan menjadi jalan akhirat, keselamatan akhirat untuk kita semua. Insya Allah Buya, kita ketemu lagi di bulan depan ya. Insya Allah. Terima kasih, hatur nuhun Buya ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.